Baru-baru ini tersingkap sebuah rahasia kelam dari seorang apologetika, seorang penyebar agama Kristen yang sangat terkenal di dunia, almarhum Ravi Zacharias. Saya tidak ingin menyoroti apa yang dia lakukan, itu bisa dilihat atau dibaca dari tempat lain. Namun saya tertarik dengan membahas satu culture, satu kebudayaan yang menyebabkan hal ini terus terjadi, berulang-ulang. Di dalam dunia kekristenan, bukan hanya seorang saja tokoh pemimpin yang jatuh, ada banyak. Memang hal ini tidak mengingkari adanya lebih banyak lagi orang-orang Kristen, pemimpin-pemimpin Kristen yang tulus, yang berusaha memberikan yang terbaik, meskipun para pemimpin ini tidak sempurna. Tetapi sangat banyak yang baik. Namun masalahnya sebenarnya bukan hanya di dalam kepemimpinan ini, bukan hanya para pemimpin ini, tetapi dunia Kristen lah yang sebenarnya punya masalah. Kita sebagai orang Kristen begitu terpesonanya dengan satu pandangan yang berasal dari Barat. Kita bilang khususnya Amerika. Kalau lebih kita khususkan lagi evangelikalisme, bukan dalam arti Calvinis ya, tetapi dalam arti fundamentalisme. Karena ia bisa terjadi di gereja Protestan mainstream ataupun di gereja-gereja karismatik. Pandangan ini adalah pandangan yang mengagungkan pertumbuhan gereja. Sudah puluhan tahun diadakan seminar-seminar pertumbuhan gereja. Sudah puluhan tahun para pemimpin yang sukses diukur dengan keberhasilannya menambah jumlah jemaat, menambah keuangan gereja, menambah aset gereja, pintar berbicara, pintar membujuk, pintar merayu, manajemen. 4 hal ini yang menjadi tolak ukur. Sementara di dalam pengajaran Kristen yang asli, hal-hal ini tidak pernah menjadi satu tolak ukur yang utama. Yesus dalam Matius 7 misalnya malah mengatakan kita untuk waspada. Karena pada akhir zaman, pada masa akhir, akan ada orang-orang yang berkata, Tuhan kami bernubuat demi namamu, Tuhan kami melakukan mujizat demi namamu, Tuhan kami melakukan perkara-perkara besar demi namamu. Tapi Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kesuksesan yang diukur dengan materi itu jelas bukan hasil dari pengajaran Yesus. Tentu itu dihargai. Siapa sih yang tidak mau hidup enak? Siapa sih yang tidak mau usahanya berkembang? Siapa sih yang tidak mau dihargai? Semua termasuk saya ingin. Namun hal itu bukan yang utama. Kemudian kita juga melupakan bahwa para pemimpin dan kita adalah orang-orang yang diseru untuk menyerukan dan berkata tentang yang benar, kebenaran. Bukan menjaga nama baik organisasi. Bukan hanya dalam kasus yang baru ini, tetapi banyak kasus lainnya. Kebenaran itu dibungkam supaya nama baik organisasi, nama baik pemimpin itu dijaga. Alasannya apa? Ini kamu kalau bongkar rahasia, kalau kamu ungkapkan ini, maka akan menjadi batu sandungan. Orang-orang tidak percaya pada Injil. Orang-orang bahkan bisa murtad. Tetapi mereka mengingkari fakta bahwa pelaku kejahatan itulah yang awalnya menjadi batu sandungan. Pelaku kejahatan itulah yang membuat orang bisa menjadi murtad dan tidak percaya Injil. Dan ketika dia dilindungi, itu membuktikan bahwa agama Kristen itu tidak benar. Kenapa? Orang-orang Kristen mayoritas berdiam diri. Orang-orang Kristen mayoritas tidak peduli. Orang-orang Kristen bahkan melindungi kejahatan. Jadi, nama baik organisasi itu di atas kebenaran. Tidak yakin saya Yesus mengajarkan ini. Dalam tradisi Metodis, John Wesley pernah membawakan khotbah Almost Christian, yang intinya mengatakan, ya ada orang-orang Kristen, orang-orang yang tampaknya Kristen, orang-orang yang berbuat atau beribadah secara agama Kristen, namun aslinya mereka tidak mengenal Kristus,
tidak mengalami perubahan kehidupan menjadi seperti Kristus. Makanya disebut juga sebagai orang-orang kafir yang terbaptis oleh John Wesley. Kekristenan itu jika dihayati memang harus membuat orang yang percaya memiliki karakter seperti Kristus. Bukan karakter organisasi yang mencari laba, mencari nama baik, mencari market bagi produksi kita. Dan inilah kesalahan dari kebudayaan yang kita sebut evangelikalisme itu. Di mana nama baik organisasi, di mana organisasi itu yang menjadi pusat organisasi dengan tokoh-tokohnya. Maka tidaklah heran ketika orang Kristen mendengar kata misi, mereka akan mengasosiasikannya dengan, oh ini berarti gereja kita sudah bertumbuh. Ada di sana, ada di sana, ada di sana. Jadi jika gereja saya belum ada di satu daerah, meskipun daerah itu sudah ada gereja-gereja lainnya, saya bilang mari kita berbisi ke daerah Itu bukan membawa Kristus, tetapi membawa gereja yang saya pimpin atau gereja yang saya ikuti. Dan setelah sukses buka di sana, oh ini orang yang hebat. Dia membuka gereja, dia membawa Kristus. Belum tentu. Jadi kita yang orang Kristen, hati-hati. Saya tidak menyalahkan pemimpin yang jatuh itu, karena saya juga bisa jatuh. Siapapun bisa jatuh, benar. Tetapi jika kita orang Kristen, bersama-sama, beramai-ramai, kita kolektif, kita sebagai gereja tubuh Kristus, kita berdiam diri, kita yang salah. Kita yang tidak peduli, kita yang mengabaikan. Berarti kita tidak mengikut Yesus. Hati-hati. Siapa yang kita ikuti?